Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dia Askar Asmara dengan NIM 72114192225. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai implikasi etis dari teknologi informasi. Pendahuluan. Sistem informasi merupakan suatu kombinasi teratur dari orang-orang, hardware, software, jaringan komunikasi, dan sumber daya data yang mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan sistem informasi dalam sebuah organisasi. Sistem informasi adalah satu kesatuan data olahan yang terintegrasi dan saling melengkapi yang menghasilkan output baik dalam bentuk gambar, suara, maupun tulisan. Sistem informasi merupakan sekumpulan komponen pembentuk sistem yang memiliki keterkaitan antar komponen yang mana bertujuan untuk menghasilkan suatu informasi dalam suatu bidang tertentu. Teknologi adalah gabungan alat, mesin, material, dan proses yang sudah dikembangkan dan diaplikasikan untuk menolong manusia menyelesaikan masalahnya dan pekerjaannya. Informasi merupakan data yang sudah diproses. Jadi yang dimaksud dengan teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam bentuk berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas yang akan digunakan oleh para pihak berkepentingan untuk pengambilan keputusan. Moral, etika, dan hukum. Moral merupakan suatu keyakinan dan penilaian secara tradisi tentang baik atau buruknya hal yang dilakukan. Moral juga merupakan institusi yang sosial yang memiliki sejarah dan aturan-aturan tertentu. Jadi moral merupakan penilaian atas perbuatan yang mana tidak ada aturan-aturan tertulis mengenai hal tersebut. Etika berarti karakter atau sifat. Etika adalah pedoman yang akan digunakan untuk menjalankan suatu kepercayaan, standar, atau pemikiran dalam suatu individu, kelompok, dan komunitas tertentu. Jadi etika yang akan digunakan sebagai acuan dalam bertindak, bagaimana kita akan melakukan suatu hal. Hukum merupakan aturan formal yang dibuat oleh pihak berwenang, di mana di sini adalah pemerintah yang aturannya ditetapkan dan ditaati oleh seluruh pihak subjek, yaitu masyarakat. Meletakkan moral, etika, dan hukum pada tempatnya. Penggunaan komputer di dunia bisnis diarahkan oleh nilai moral dan etis manajer, spesialis informasi dan penggunaan serta hukum yang berlaku. Hukum adalah yang termudah untuk diinterpretasikan karena sifatnya yang tertulis, tetapi etika tidak terdefinisi demikian tepat dan bahkan mungkin tidak disetujui oleh semua anggota masyarakat. Sehingga etika komputer yang kompleks inilah yang saat ini banyak diperhatikan. Kebutuhan akan budaya etika. Tugas manajemen tingkat atas adalah untuk meyakinkan bahwa konsep etikanya merasuk ke seluruh organisasi dan turun ke jajaran bawah, sehingga menyentuh setiap karyawan. Para eksekutif dapat mencapai implementasi melalui 3 tingkatan, di mana tingkatan yang paling tinggi adalah kredo perusahaan, kemudian dengan program etika, dan yang terakhir adalah dengan kode perusahaan yang telah disesuaikan. Alasan dibalik etika komputer. James Hammer mendefinisikan etika komputer sebagai analisis mengenai dampak sosial dari teknologi komputer, serta bagaimana formulasi dan kebijakan yang sesuai agar dapat menggunakan teknologi tersebut secara etis. Jadi ada beberapa alasan penting menurut James Hammer untuk diikuti oleh masyarakat, di mana alasan-alasan penting tersebut berupa kelenturan logika, yang kedua adalah faktor transformasi, dan yang terakhir adalah faktor tidak terlihat. Hak masyarakat dan komputer. Penggolongan HAM dalam area komputer yang dipublikasikan secara luas adalah dengan mengidentifikasikan PAPA yang dituliskan oleh Richard O. Manson. PAPA atau PAPA merupakan singkatan dari Privacy, Accuracy, Property, dan Accessibility, di mana yang mencakup hak kepemilikan, hak kerahasiaan, hak keakuratan, dan hak untuk mendapatkan akses. Audit informasi. Pada penyusunan etika penggunaan komputer, kelompok yang memegang penting adalah para audit internal, di mana perusahaan dengan semua ukuran akan mengandalkan audit eksternal dari luar organisasi untuk memverifikasi dan mencari keakuratan catatan akuntansi perusahaan mereka.
Akan tetapi, perusahaan yang lebih besar akan memiliki staf tersendiri yang berfungsi sebagai audit internal yang akan melaksanakan analisis yang sama seperti audit eksternal, namun memiliki tanggung jawab yang lebih luas. Dan jenis-jenis audit internal dalam suatu perusahaan biasanya berupa audit finansial, audit berkelanjutan, audit operasional, dan desain sistem pengendalian internal. Ketika para auditor internal melaksanakan audit operasional, mereka akan mencari 3 fitur sistem dasar, yaitu terkait kecukupan pengendalian, efisiensi, dan kepatuhan dengan kebijakan perusahaan. Menerapkan etika dalam teknologi informasi. Perusahaan tidak mengusahakan semua pekerjaannya sendiri. Bantuan dalam bentuk kode etik dan program edukasi etika yang dapat memberikan fondasi untuk budaya tersebut. Kode etik dapat digunakan seperti apa adanya atau disediakan dengan perusahaan tersebut. Kode etik dan praktik profesional rekayasa peranti lunak dibuat dengan tujuan agar bertindak sebagai panduan untuk mengajarkan dan mempraktikkan rekayasa peranti lunak, yaitu terkait penggunaan prinsip-prinsip perancangan dalam pengembangan peranti lunak. Nah, model dari praktik profesional rekayasa peranti lunak ini berupa masyarakat, klien dan atasan, produk, penilaian, profesi, kolega, manajemen, dan diri sendiri. Pendidikan etika komputer. Jadi terdapat program edukasi formal terkait etika komputer yang mana sekarang ini telah tersedia dari beragam sumber. Di antaranya adalah dengan mata kuliah di perguruan tinggi, kemudian program profesional, dan terakhir adalah dengan program edukasi swasta. SOX 404. Seseorang CIO harus menjaga agar pengendalian seperti ini berada di dalam sistem selama proses perancangan sistem. CIO akan memperhatikan agar CEO, CFO, dan para eksekutif lainnya memahami pengendalian tersebut dan memberitahu mereka mengenai perkembangan pengendalian melalui penggunaan mekanisme pelapor komite, pengawas, MIS, atau manajemen information system. SOX 409 atau SOX bagian 409, yaitu suatu SOX akan membahas mengenai pengungkapan secara real time. Ini berarti bahwa perusahaan tersebut mampu melaporkan perubahan mengenai kondisi keuangannya secara real time atau pada saat perubahan tersebut berlangsung. SOX dan COBIT. COBIT disebut sebagai organisasi industri yang dapat memberikan standar keamanan untuk sumber daya informasi di dalam perusahaan. Organisasi yang sama dapat memberikan bantuan kepada perusahaan untuk menangani tanggung jawab SOX. Meletakkan Sarbanes-Oxley pada tempatnya. Sarbanes-Oxley atau SOX merupakan salah satu argumen yang baik untuk pendekatan praktis di mana sistem informasi manajemen ini digambarkan sebagaimana seharusnya dipraktikkan. Perusahaan dan CEO yang menerapkan SIM sebagaimana digambarkan seharusnya tidak menghadapi kesulitan untuk memenuhi persyaratan SOX. Adanya SOX ini akan mengharapkan kepada para eksekutif sistem keuangan dan teknologi informasi atau teknologi informatika untuk bekerja sebagaimana mereka seharusnya bekerja, yaitu mereka harusnya bekerja secara etis. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf atas kesalahan-kesalahan pengucapan ataupun kesalahan dan kekurangan yang lainnya. Kemudian kesimpulan maupun ringkasan dari materi tersebut akan saya sertakan di deskripsi beserta link PPT saya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.